Saudaraku, pemirsa Sobat TV, yang tadi yang pertama terlebihan dari doa, Bartimeus tadi yang sebutannya pertama, dia fokus kepada Tuhan. Yang kedua, dia doanya itu berbelas kasihan, minta belas kasihan. Minta pada Yesus, kasihani aku. Murid Yesus, bantari cerita itu, katakan pada Bartimeus, diam, jangan susahkan guru. Jangan sebut nama itu, diam. Dia diintimidasi supaya dia berhenti. Tapi dikatakan di ayat yang 48, 49, tapi dia katakan dia menyebut nama Yesus itu lebih keras lagi. Dia lebih keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus kasihani. Yang kedua, dia minta belas lagi. Kita di tempo kita merasa bangga, kita merasa dibenarkan karena kita itu seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, minta diistimewakan. Kita tidak minta belas kasihan. Di dalam doa kita juga kita tidak minta belas kasihan, tapi dengan keangkuhan kesombongan kita. Mulai hari ini kita belajar dari doa dari Bartimeus. Bartimeus merendahkan dia. Biarpun banyak orang yang menekan hidupnya, mengintimidasi, tapi dia tetap percaya hanya Yesus yang bisa menyembuhkan dia. Dan saya percaya pada saat ini, ketika saudara mendengar tayangan ini, melihat tayangan saat ini, saudaraku belajar untuk belas kasihan. Saya percaya ada mujizat yang terjadi di dalam hidup saudara. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan, saudaraku. Saudaraku, yang ketiga, yang dipunyai oleh Bartimeus itu, saya katakan dan saya mempelajari buku khusus untuk Bartimeus ini. Dan dikatakan di dalam doa Bartimeus ini, dia berdoanya bertaruh-taruh. Dia tidak sekali doa, Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan Tuhan. Lalu dia berhenti, dia tidak berdoa. Banyak orang kita meminta pada Tuhan, waktu ingat, waktu kita terdesak, waktu kita terpepet, terdesak, kita itu memohon pada Tuhan, minta pertolongan. Tapi pada waktu kita sukacita, senang, kita lupa. Sebab itu di Efesus 6 ayat 18 dikatakan, tahu kamu berdoa kepada Tuhan, doamu jangan terputus-putus. Dan itu terus doa, minta terus sampai apa yang kamu doakan itu kamu peroleh. Dan saya tahu, pemirsa Surabaya TV, ketika engkau meminta dengan bertaruh-taruh, doamu pasti dijawab Tuhan. Dikatakan di dalam Lukas 18 ayat 1, ada seorang janda yang ingin dibela haknya kepada hakimnya. Janda ini berdoa meminta kepada hakimnya itu dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1, dia meminta dengan jemu-jemu. Saudaraku, saudara hari ini, ketika engkau dalam sesuatu permintaan, permohonan pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu sampai apa yang engkau ingini engkau dapati. Dan setelah itu sudah bisa bersuka cita bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus itu yang menolong kita. Amin. Dan saya percaya ketika engkau mendengar tayangan ini, saudara akan diberkati ketika saudara berdoa. Yang kedua, tentang iman. Saudaraku, ada seorang perempuan yang sakit pendarahan 18 tahun. Dia itu seorang perempuan, kalau pendarahannya sebulan 2 bulan itu susah, badannya lemes. Saya punya teman, saya pernah mengantarkan dia minta doa karena dia lemah, saya bawa ke dokter. Dia sudah lemah, padahal HP-nya sudah dibawa 5. Tapi dikatakan perempuan ini sudah 18 tahun pendarahan. Bantari dia sudah tidak bisa berdiri lagi, dia bisanya ngesot. Tidak ada satu harapan. Tetapi ketika Yesus lewat, orang ini punya iman yang kuat untuk disembuhkan. Saudaraku tahu, banyak orang yang berdesak-desakan, berbondong-bondong, menjamah, memegang, yang bersalaman dengan Yesus. Tapi Yesus tidak merasakan kuasanya itu keluar. Tetapi ketika perempuan itu memanggil dengan iman yang kuat, Yesus merasakan tenaganya, energinya itu keluar. Coba Pak Beni membacakan di dalam Lukas 5 ayat 24. Dikatakan berdesak-desakan, ya. Lukas 5 ayat 24.
Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke tempatmu, ke rumahmu. Lukas 5 ayat 24, Pak. Ya, Betul ya? betul. Ayat 5 ayat 24. Ya. Dia berdesak-desakan, saudaraku. Dia berdesak-desakan memanggil nama itu. Ya. Sudah ada perempuan yang sakit, ya. Yang sakit pendarahan, ya, ada di sekitar itu. Markus 5, ya. 5 ayat 24 dikatakan gini, saudaraku, ya. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Banyak orang dekat dengan Yesus berdesak-desakan. Dia tidak merasakan kuasa, tetapi ketika orang memanggil dengan Yesus dengan iman, Yesus berhenti langkah Yesus. Dan saya katakan, ketika Yesus berhenti, Yesus selalu membuatkan mujizat. Bagaimana saya tahu bahwa perempuan ini mempunyai iman? Coba tadi Markus 5 ayat 28. 28. Markus 5 28, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dikatakan dia mempunyai iman ketika dia menyebut Yesus anak Daud. Dia panggil nama Yesus. Asalku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Iman yang kuat. Saudaraku, iman. Saya pakai iman itu berada di dalam. Kita itu tidak tahu orang itu punya iman atau tidak punya iman. Itu tidak tahu. Imannya dia itu kuat, dia itu kecil, besar, tidak tahu. Karena iman itu di dalam. Tapi ketika kita ini bicara dengan perkataan, dengan berkata, dengan cara kita ini menuliskan kata-kata di WA, di SMS, saya tahu bahwa orang ini mempunyai iman yang besar, iman yang kuat. Dari apa? Dari perkataannya, dari perbuatannya, dari tingkah lakunya. Perempuan ini mempunyai iman yang besar. Sebab itu, asalku jamah jubahnya, aku pasti akan sembuh. Sehingga ketika Yesus mendengar perempuan itu, Yesus pun membuatkan mujizat untuk perempuan itu. Perempuan itu yang sudah tidak berdaya dalam pendarahan. Saya menuliskan di buku saya, orang ini bateri HP-nya di sekitar 4. Dia tidak bisa berjalan, tapi kisahnya ngesot, melangkah. Betapa susahnya dia itu melangkah. Dia pasti terinjak-injak oleh kaki orang banyak itu. Dia pasti punggungnya terinjak, dia merasa sakit, dia merasa sesuatu itu merugikan dia, tidak enak dalam tubuhnya, tapi dia memiliki iman yang kuat. Sebab itu Yesus menyembuhkan. Bapak ini dibacakan di Markus 5 ayat 34. Yesus melihat perempuan itu, iman yang besar. Sebab itu Yesus membuatkan mujizat untuk perempuan itu. Markus 5 ayat 34. Markus 5:34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dikatakan, ia menyembuhkan, itu imannya sendiri. Imannya dia sembuh. Sehingga perempuan yang sakit pendarahan itu disembuhkan oleh Tuhan. Yang kedua, saudaraku, iman. Saudaraku, saya percaya ketika saudara menonton tayangan ini, saudara beriman. Ketika engkau sakit, ya, engkau percaya, engkau pasti sembuh. Engkau dalam bisnismu, pekerjaanmu, engkau menghadapi suatu tantangan masalah. Tapi ketika engkau mendengar tayangan ini, engkau beriman. Amin, amin, amin. Saya percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, bisa membuatkan mujizat untuk kita semua. Amin. Tepuk tangan dulu Tuhan.